Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfilail dari kelas 21C NIM 21040209 jurusan PG PAUD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang teori-teori pendidikan anak usia dini. Bab 3. Teori-teori pendidikan anak usia dini. Ada banyak teori yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pendidikan anak usia dini, diantaranya A. Teori konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan pada perkembangan kognitif anak. Contohnya, anak harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Secara implementatif, Morrison menjelaskan bahwa teori konstruktivisme dapat dideskripsikan berikut ini. 1. Anak-anak menyusun pengetahuan mereka sendiri lewat kerjasama dengan orang lain. 2. Kegiatan fisik dan mental sangat penting untuk menyusun pengetahuan. 3. Anak-anak menyusun pengetahuan terbaik lewat pengalaman-pengalaman yang menarik dan bermakna bagi mereka. 4. Perkembangan kognitif adalah proses yang berkelanjutan mulai saat lahir dan berlanjut dan seumur hidup. 5. Belajar aktif adalah bagian penting dari konstruktivisme. B. Teori kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori aktualisasi diri atau kepuasan diri. Anak-anak maupun orang dewasa dapat mencapai kepuasan diri apabila kebutuhan-kebutuhan di bawahnya dapat terpenuhi. Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 6 tingkat, diantaranya 1. Esensi hidup, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan kepemilikan dan cinta, 4. Kebutuhan pencapaian dan prestasi, 5. Kebutuhan estetis, 6. Aktualisasi. C. Teori behaviorisme. Behaviorisme adalah sebuah teori pembelajaran yang mendasarkan pada perilaku anak dini. Teori ini dimaksudkan untuk membentuk dan merubah perilaku belajar anak. Menurut para penganut paham behaviorisme, unsur-unsur biologis yang bersifat bawaan memang menyediakan landasan bagi perkembangan, tetapi pengalaman dan kesempatan untuk belajar merupakan unsur inti dan terpenting yang memberikan arah bagi membentuk dan merubah perilaku belajar anak. Menurut para penganut paham behaviorisme, unsur-unsur biologis yang bersifat bawaan memang menyediakan landasan bagi perkembangan, tetapi pengalaman dan kesempatan untuk belajar merupakan unsur inti dan terpenting yang memberikan arah bagi proses pembelajaran. Watson menggunakan istilah tersebut sebagai penegasan bahwa behaviorisme merupakan pendekatan metodologis terhadap studi perilaku. Dalam pendidikan anak usia dini, teori ini dapat diimplementasikan dengan melakukan pengkondisian pembelajaran melalui pemberian. D. Teori multiple intelligence. Dalam teori ini, Garden menyebutkan bahwa setiap manusia memiliki jenis kecerdasan intelektual, melainkan terdapat kecerdasan lain yang berpotensi dimiliki oleh setiap orang. Penjelasan singkat masing-masing kecerdasan tersebut sebagai berikut. 1. Kecerdasan linguistik. Ini
ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan menggunakan bahasa atau kata. 2. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan anak dalam berhitung, penalaran, dan menegakkan angka-angka serta pemecahan masalah. 3. Kecerdasan spasial. Kecerdasan ini merupakan bentuk kecerdasan yang menunjukkan kepekaan, meresahkan, dan membayangkan dunia sekitar. 4. Kecerdasan kinestetik. Ini merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan gerak olah tubuh. 5. Kecerdasan musikal berhubungan dengan kemampuan anak dalam merasakan, membedakan, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. 6. Kecerdasan interpersonal disebut juga sebagai kecerdasan sosial. 7. Kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan emosi atau perasaan seseorang. 8. Kecerdasan naturalis ialah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan anak. Demikian penjelasan dari saya tentang teori-teori pendidikan anak usia dini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.